Coba dari awal deh. Iya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nisa Zakiyah. Nisa Zakiyah, bisa dinyalakan suaranya? Nisa Zakiyah, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Nisa Zakiyah, ini mau bertanya ya, saya bacakan ya. iya, iya. Saya dari Jamanis ingin bertanya, Kang, mengingat pada saat shifting revolusi industri sebelumnya, Industri 2 dan 3 karena gap teknologi, Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan teknologi yang tren pada saat itu. Menurut Kang Asep, bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi industri 4.0? Apakah diperlukan negara berkembang seperti Indonesia? Terima kasih, Kang. Tafadol, Kang. Pertanyaannya sulit sekali ya. Iya, seperti sekali. Jangan sulit lah. Menurut Kang Asep aja, Kang. Terima kasih. Ya, teman pertanyaannya gimana ya? Dilematis sih sebetulnya kita tuh sekarang tuh. Kayak misalkan gini, kita tuh orang bilang kita tuh negara kaya ya. Tapi di saat pandemi ini kita melihat bahwa negara kita tuh miskin. Maksudnya negara kita nggak punya uang. Sama sekali nggak punya uang. Negara, saya cerita ini untuk masuk ke konteks ya. Di Jepang, pada masa pandemi ini negara ngasih insentif secara makroekonomi, kayak yang tadi resesi saya bilang, ketika misalkan orang nggak mau belanja, maka ekonomi nggak akan berjalan. Maka di Jepang orang dikasih insentif uang 10 juta per orang agar kenapa? Agar mau belanja, agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Tapi kalau di Indonesia berat melakukan itu karena Indonesia nggak punya uang, sulit melakukan itu. Makanya kalau dianalogikan lebih kecil lagi, kita tuh ya keluarga yang seadanya, keluarga yang belum bisa mengoptimalkan sumber daya alam kita. Tapi di negara di tetangga misalkan mereka sudah advance banget, rumah mereka sudah ada kamera pengintainya, itu CCTV-nya, mereka jalannya sudah pakai washletnya sudah pakai washlet yang dipencet-pencet tombol-tombol gitu. Nah, sehingga kita tuh jangan terlalu, kalau dari saya pribadi, kita harus mengetahui setidaknya, mengetahui bekal-bekal apa saja yang harus kita miliki untuk berada di era itu gitu. Di era itu apa saja yang kita perkuat, misalkan tadi yang saya bilang di berbagai bidang tersebut, maka kita harus memiliki ilmu-ilmu tersebut. Bolehlah riset-riset kita, pengembangan kita belum sampai ke arah itu, karena sumber daya kita, uang kita tidak cukup, grant kita tidak banyak, orang investasi belum masuk ke investasi di bidang rekayasa pengembangan, teknologi dan sebagainya, sehingga tertinggal oleh negara-negara maju. Tidak apa-apa seperti itu. Yang jelas kita mengetahui ilmunya. Secara besar, secara negara, dalam skala negara, kita juga sebenarnya harus mengetahui ini memang kapasitas seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya dia nggak galau, mampu memutuskan, oke, kita kuatnya di bidang ini gitu ya. Misalkan di bidang agroindustri, kita kuatkan bidang agroindustri, kuatkan di situ, jadi top dunia gitu ya di bidang agroindustri, kuatkan di situ, nanti semuanya akan berjalan beriringan. Kayak misalkan Thailand tuh PDB-nya setahu saya kontribusi besarnya dari pariwisata. Bahkan pemerintah tuh memberikan insentif kepada restoran-restoran Thailand di luar negeri ketika mereka membuka restoran tersebut agar orang lebih kenal Thailand dan sebagainya. Makanya kita sebagai negara revolusi industri ini ya kita harus tahu, kalau tidak terkejar ya tidak apa-apa, misalkan nanti ada revolusi industri kelima lagi entah tentang apa gitu ya. Yang jelas kita mah ya harus memang dari pemerintah kita harus perkuat itu. Cuma sebagai masyarakat kita harus mengetahui di luar itu sudah sejauh mana. Ulah kawas katak dalam tempurung gitu, tidak mengetahui apa-apa. Itu sih paling secara secara dari diri saya pribadi sih kurang lebih seperti itu. Walau Oke, mantap ya pertanyaan dan jawabannya mungkin
Bisa dilihat lagi nanti kalau misalkan akan dibahas kembali, bisa dilihat lagi, ditonton lagi di YouTube, channel YouTube kita, nanti akan kita share juga seperti itu. Boleh tahu nggak nanti yang nanya backgroundnya apa gitu biar nanti bisa masuk konteks. Oh iya, iya sama backgroundnya ya. Background ininya ya, penanyanya ya. Oh gitu, siap, siap, siap. Oke, kita lanjutkan ya. Ini benar-benar banyak banget sih sebenarnya. Cuman kita ini dulu. Ya, lanjut ke Husnia Nur Amalia. Namanya Husnia dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini, halo Husnia, Assalamualaikum. Ada Husnia Nur Amalia. Iya Kak, Waalaikumsalam. Ini backgroundnya apa ini? Jurusan apa? Atau lagi kerja atau apa? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya, Lagi kuliah kah? lagi beres ujian UAS, mau Oh, semester 5. Masya Allah. Jurusan semester berapa? Mau semester 5. Benar, siap-siap benar. Soalnya pertanyaannya sangat, wah, nggak tahu nih ya. Kayak Iya, benar. itu. Nggak apa-apa. Kita ini ya, kita baca. Izin bertanya mengenai revolusi industri 4.0, di mana 4.0 ini sedang menjadi acuan dalam dunia pendidikan, yang mana tujuannya mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Strategi apa sih yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi? Sementara itu, dunia pendidikan mendapatkan pesaing nyata bernama Massive of Open Course atau MOCS. Lanjut pertanyaan tadi, sedangkan pula PBB sudah menerapkan agenda dunia yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang mempunyai 17 tujuan. Yang salah satunya ada di nomor 4. Bagaimana agar Indonesia bisa menerapkan revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan yang baik, sedangkan SDGs saja pun terkadang sulit untuk diterapkan negara ini. Berarti ada MOCS dan SDGs ya. Itu yang bagaimana Ya, sih betul. revolusi 4.0 dan ke arah pendidikan tinggi itu seperti apa ya? Kalau dari tanggapan Kang Ya. Asep seperti apa? Mangga, Kang Asep. Oke, menarik nih. Saya juga jurusan hukum termodinamika, hukum pasca. Lah iya ya, sama juga Kang. Sederhananya gini ya, pertanyaannya peran bagaimana strategi agar pendidikan tinggi itu nggak kalah sama kelas-kelas online gitu ya? Ya, Kurang betul. lebih gitu ya. Nah ini dia, sebenarnya ini juga yang menjadi apa ya, hal yang menarik bagi saya ketika pandemi ini. Saya selalu kalau ngobrol sama teman berdiskusi, apa mungkin peran pendidikan tinggi atau perguruan tinggi akan terkalahkan oleh online lecture yang kita tidak perlu datang, toh buktinya secara perguruan tinggi juga melakukan hal tersebut sekarang gitu ya. Sehingga memang ada hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dan tidak bisa dilakukan oleh online lecture itu. Banyak hal sekali. Makanya dalam bidang pengajaran, kan kalau online lecture itu hanya sekedar les lah ya, les tanpa ada interaksi emosional, interaksi antara pengajar dan murid gitu ya, antara pengajar dan mahasiswa. Tidak ada transfer ilmu yang komprehensif gitu ya di antara keduanya, tidak ada transfer pengalaman di antara keduanya. Kecuali memang itu juga bisa difasilitasi oleh apa ya, bisa bahasanya ini massive open course ini. Cuman yang jelas perguruan tinggi sekarang masih memiliki kekuatan itu, masih memiliki kekuatan di bidang riset. Nggak mungkin secara online lecture kita memiliki riset karena infrastruktur untuk melakukan riset itu sangat besar. Infrastruktur itu hanya bisa dimiliki oleh perguruan tinggi yang memiliki dana, sumber daya manusia, sumber daya keuangan yang mumpuni, yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas bidang riset ini. Karena memang perguruan tinggi ini tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar pengajaran, tapi ada riset yang harus ditonjolkan, dikuatkan di situ. Kecuali memang perguruan tinggi yang berbasis coursework gitu ya. Meskipun sebenarnya yang coursework juga kan harus ada tetap, harus ada risetnya, harus ada penelitiannya. Karena memang itulah yang menopang atau membedakan perguruan tinggi dengan jenjang-jenjang sekolah yang lainnya. Itu yang paling utama sih ya mengenai keberadaan perguruan tinggi. Makanya di Indonesia sih sebenarnya ideal banget tuh punya tridharma perguruan tinggi, pengajaran, pengabdian, sama satu lagi apa? Penelitian. Itu sudah komplit banget ini, sudah kuat banget ini. Meskipun pada prakteknya di Indonesia itu susah banget menjalaninya karena dosen dibebani oleh 3 hal ini. Mungkin ada yang orang tuanya dosen atau kenalannya dosen pernah dicurhati seperti itu.
bebannya berat sekali. Dia harus riset juga, dia harus ngajar juga, dia harus pengabdian pada masyarakat juga, berat sekali. Secara plus minus ya plus minus seperti itu. Di negara-negara maju seperti Australia, Jepang. Bagi yang ingin jalur riset ya dosen ingin jalur riset di jalur riset, dosen riset. Dosen yang ingin lecture jadi pengajar ya pengajar. Jadi tridharma perguruan tinggi itu adalah perannya entitas perguruan tinggi, bukan entitas perorangan. Tapi mungkin Indonesia memiliki filosofi yang lain mengenai hal ini yang membuat beban tadi menjadi lebih berat bagi tenaga pengajar. Cuma yang jelas itu masih menjadi kekuatan besar bagi perguruan tinggi dalam menghadapi gelombang tawaran online lecture atau massive open course ini. Misalnya seperti itu. Terus dalam bidang pendidikan. Nah, ini sih saya revolusi industri 4.0 pada bidang pendidikan itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Arahnya itu seperti apa? Dari Husnia mungkin. Ayo ngobrol aja yuk. Ada yang lain mungkin yang Ya, jadi kayak misalnya itu menggerakkan suatu pendidikan yang lebih baik lagi, menunjang kayak kan banyak kayak pengangguran gitu, kadang ada yang putus sekolah kan, karena yang saya dengar pun ekonomi Indonesia kan kurang juga gitu. Jadi dari kenapa si SDGs ini pun tidak bisa terterapkan itu salah satunya dari ekonomi sendiri gitu, dalam pembiayaan pendidikannya gitu. Ya memang investasi di bidang pendidikan ini investasi yang sangat lama, sangat panjang, dan kita tidak bisa meminta share instan. Contohnya investasi bidang pendidikan yang sekarang dilakukan oleh negara kita ya melalui beasiswa LPDP itu. Pemerintah tapi sekarang meminta para penerima beasiswa LPDP itu untuk langsung terjun ke masyarakat. Tidak masalah mengenai hal itu. Cuman masalahnya ketika misalkan orang baru lulus S2 itu kalau di luar negeri itu orang yang nggak ngerti apa-apa, baru nggak, ya kalau misalkan anak S1 itu untuk negara maju, S1 itu orang yang anak SD lah, anak SD. S2 tuh anak yang baru ngerti, oh ini tuh gini cara pakainya. S3 tuh dia baru paham dunia yang sebenarnya seperti, oh gini geningan anak, kayak gitu. Jadi yang mau saya bilang adalah, bentar saya miss sesuatu. SDG, sorry. Saya kayaknya banyak dosa ya sama orang tua. Lupa saya mau ngomong apa. Nanti deh kalau keingetan. sudah Kang? Ada lagi? Yang jelas sih saya tidak tahu konteks revolusi industri yang hendak diterapkan di pendidikan itu seperti apa. Apakah hendak menerapkan model pembelajaran? Apakah hendak menerapkan kurikulum pendidikan? Apakah hendak menerapkan karakter gitu ya di anak-anak melalui kurikulum pendidikan? Saya tidak paham mengenai itu. Kalau misalkan memang mengenai metode pembelajaran, setidaknya anak-anak memang harus dikenalkan bahwa negara kita, dunia yang sedang berjalan ini memiliki kemajuan kecanggihan teknologi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita dipaksa untuk untuk maju semuanya secara rata, karena secara negara, secara Indonesia pun pendidikan itu masih belum rata, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera. Jadi tugas pemerintah ini sangat berat. Tugas pemerintah belum masuk ke level 2, masuk level 1 aja masih listrik belum rata di semua daerah, pendidikan belum masuk ke semua daerah. Ini itu dulu pemerintah yang harus kuatkan sambil mengerjakan pendidikan. Karena tadi memang
sumber daya yang kita miliki ini, Indonesia ini tidak sekaya itu gitu ya. Kita ini negara yang seadanya, tapi kalau misalkan dipaksa untuk menyelesaikan permasalahan semuanya dalam satu waktu tidak bisa. Makanya saya sendiri bilangnya kita ini kalau secara industri kita ini negara manufacture lah ya. Kita belum jago untuk secara riset dan pengembangan. Karena memang investasi di kita itu lebih senangnya ke arah sana. Karena memang yang memungkinkan untuk mendapatkan revenue-nya itu dari sana. Makanya secara pendidikan yang jelas harus konsisten sih ya, betul ya. Konsisten dalam melaksanakan kurikulumnya, jangan diubah-ubah. Agar di kita juga guru-guru yang sudah tua, sudah sepuh, tidak terlalu berat, harus mengajarkannya seperti apa ke murid-muridnya. Yang penting mau ala Jepang atau mau ala Polandia, yang terkenal tuh Polandia ya? Polandia. Finlandia. Finlandia, sorry. Finlandia. Yang terkenal, yang sedikit PR-nya karena Finlandia, atau ketika di Jepang yang super banyak sekali PR-nya, itu dua-duanya juga negara maju. Kita tinggal mau ikut yang mana, yang penting konsisten, kita ya bisa achieve sesuatu gitu ya. Siap, betul. Kalau yang saya lihat kan sekarang beberapa kali kan kurikulum diganti, entah secara esensinya berubah drastis atau tidak. Cuman yang jelas ini menunjukkan bahwa negara kita yang masih galau menentukan arahnya kemana. Dan ini juga masuknya ke stabilitas politik. Makanya negara-negara maju itu stabilitas politiknya sangat bagus. Ketika negara-negara dengan stabilitas politik yang masih bergoncang, orang tidak mau investasi ke negara tersebut. Terus karena kebijakan-kebijakan gampang berubah. Ketika kebijakan gampang berubah, yang lainnya susah mengikuti. Karena orang kan lebih senang yang pasti-pasti ya. Kalau misalkan di Jepang naik kereta jam 1, ya jam 1 berangkat. Jam 2 nyampe, ya jam 2 nyampe. Ketika kita tidak pasti ya terlalu banyak ketidakpastian itu membuat kita sulit untuk mengontrol. Karena kan kalau kita riset pun, ya kalau kita membuat variabel-variabelnya pasti, ada beberapa variabel yang tidak pasti, kita bisa enak mengontrolnya. Nah, punten jadi celoteh kemana-mana. Gak apa-apa Kang, gak apa-apa. Gimana Husnia? Sudah cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Ya. Soalnya ya, kemarin memang benar sih dalam dunia pendidikan memang seperti itu, apalagi dunia pendidikan yang sebelum dunia pendidikan tinggi ya, itu jadi dilema dan memang banyak perubahan kurikulum juga sih menurut saya dari segi gurunya gitu. Apalagi kurikulum saat ini malah pindah-pindah dari sini situlah, nggak menentu jadinya. Jadi kita sebagai guru juga agak sedikit kalabakan gitu untuk memindahkan dari kurikulum segini ke arah kurikulum yang baru lagi gitu. Jadi itu sih lebih kepada ini. Jadi apalagi kan setiap tugas juga harus ada proyeknya lah, harus ada proyeknya lah, seperti itu untuk siswa. Ya seperti itu sih. Yang jelas kita harus pahami dulu ya, maksudnya ingin memasukkan revolusi industri 4.0 ke pendidikan tuh tujuannya apa, arahnya apa, esensinya apa gitu. Dagingnya tuh apa. Ya kita bisa memahami filosofinya dan kita bisa mengerjakan sesuai dengan filosofi tersebut. Betul sekali. Ya, begitulah. Karena kan ini kan revolusi industri itu kan tujuannya untuk mengubah hidup dan kerja manusia gitu Pak. Ketika kita berbicara tentang tenaga kerja manusia itu kan tidak lepas dari lembaga pendidikan sebagai salah satu mata rantai yang membentuk kompetensi sumber daya manusia. Dan juga kan pendidikan itu merupakan salah satu aspek kehidupan yang berada dalam arus perubahan yang cepat gitu. Jadi yang ikut terkena dampak revolusi industri 4.0 gitu. Betul. Iya. Ya. Oke, Husnia. Terima kasih atas ininya ya, share-share kita dan tanya jawabnya mungkin ya. Kita ada 2 penanya lagi sepertinya. Ya, terima kasih ya. Nanti bisa di PM mungkin kita bisa diskusi bareng di grup kita pusat atau nanti bareng ngobrol sama Kang Asep juga ya di belakang layar ya. Gitu. Oke. Ya, makasih Husnia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rahayu Nurzakiah. Assalamualaikum Rahayu Nurzakiah. Dari Cigalontang. Mungkin sambil ini ya. Oke.
Teh Rahayu, ini ada pertanyaan ya. Untuk mempersiapkan masa bonus demografi 2045 yang saya rasakan tantangan yang dihadapi saat ini sangat besar sekali, terutama akses informasi yang banyak viral saat ini bukan hal yang mendorong kita untuk menuju bonus demografi. Menurut Kang Asep, apa yang bisa menjadi solusi untuk menghadapi hambatan tersebut? Jadi banyak sekali tantangan dari mulai mempersiapkan bonus demografi 2045. Nah, itu bagaimana sih solusinya untuk menghadapi hambatan tersebut? Dan juga bagaimana Jepang dulu mempersiapkan masa bonus demografi dan apakah ada hambatan-hambatannya pada saat bonus demografi di Jepang tersebut? Pendidikan sih ya yang diutamakan, yang jelas untuk mempersiapkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu tiga itu yang jadi kunci catatan negara-negara maju dalam mempersiapkan bonus demografi ini. Pendidikan agar wawasan atau kemampuan intelektualitas dari angkatan produktif ini bagus, kesehatan yang memang kuat, infrastruktur, mereka cukup infrastruktur. Dalam baik infrastruktur tuh banyak ya, bukan hanya jalanan, jembatan saja, sekolah, internet, terus pasokan air, terus akses jalan, apalagi banyak sekali infrastruktur. Tiga hal inilah, ketika pemerintah mampu menyediakan tiga hal ini dengan sangat baik untuk angkatan produktif, membekalinya dengan baik, maka insya Allah angkatan produktif itu kan sangat bagus. Tadi yang viral itu apa maksudnya? Teh Rahayu. Viral maksudnya gimana? Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Jadi itu, sebentar. Izin bertanya. Yang saya rasakan tantangan yang dihadapi saat ini sangat besar sekali. Akses informasi yang banyak viral. Ya, viral. Yang mendorong itu menuju musuh. Tahu nggak kenapa? Karena kita suka. Karena kita suka konten-konten seperti itu sehingga membuat kita viral. Itu jadi masalahnya. Ada pasar, ada ya kalau prinsip ekonomi supply and demand ya. Ada permintaan ya disuplai gitu. Kenapa konten itu viral? Karena kita suka, kita nonton hal itu. Kenapa orang bisa suka ya karena akses pendidikan yang mereka dapatkan, wawasan yang mereka dapatkan hanya sebatas itu. Saya termasuk ke dalamnya juga. Makanya ini jadi bolak-balik lagi ujung-ujungnya. Konten itu viral karena kontribusi kita. Tapi kalau misalnya kontribusi kita mengarahkan ke arah yang lain, ya insya Allah kita apresiasi terhadap konten-konten yang mencerdaskan, konten-konten yang bagus. Kayak gini, teman saya pernah cerita, kenapa FTV di Indonesia itu lakunya yang kayak gitu ya, bukan kayak drama Korea yang ceritanya plot twist gitu ya, terus ceritanya menarik. Ya karena FTV di kita laku, soalnya kalau dibuat dengan plot twist yang susah seperti yang di drama Korea, nggak laku, ratingnya nggak tinggi. Karena untuk FTV yang nonton kan emak-emak yang di rumah, yang sudah capek dengan pekerjaan, gitu kan. Sudah capek dengan pekerjaan, yang pengen nontonnya nggak usah berat-berat gitu kan, pengennya yang ringan-ringan, maka laku. Kita tarik lagi ke belakang, kenapa mama pada berat pekerjaannya? Mungkin karena dia juga ikut bekerja membantu suaminya. Kenapa ikut membantu suaminya? Karena kebutuhan ekonomi. Balik lagi kan ke kebutuhan dasar, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup, pendidikan, semuanya ke arah situ juga. Cuma jelas kita harus pelan-pelan menghadapi semua dan jangan pesimis. Optimis aja, insya Allah semuanya bisa. Untuk konten-konten ya seperti tidak mengarah ke sana, tapi kitanya saja sebetulnya terkungkung oleh hal tersebut. Karena di media sosial kan ada algoritmanya ya. Kalau kita sering buka, misalkan di YouTube, kita sering buka konten maka yang akan muncul di YouTube adalah konten-konten yang mirip-mirip dengan konten tersebut. Padahal sebenarnya dunia ini luas sekali. Tidak terbatas pada konten-konten sejenis tersebut. Facebook, Instagram, Twitter, bagi yang masih main Twitter, kurang lebih algoritmanya mainnya sama kayak gitu. Makanya tidak usah pesimis karena terjadi hal seperti itu. Insya Allah semuanya aman. Yang penting kitanya lebih buka wawasan, tidak usah terbawa pengaruh. Ya ketika ada orang konten masih viral seperti itu, ya mau gimana lagi? Pendidikan orang masih menjadi tantangan besar bagi tenaga pendidik, pengajar di sekolah. Ya.
menjaga karakter murid. Betul sekali. Oke, Kak Rahayu, sudah puas ya? Mungkin 5 menit lagi kita bakal berakhir sebenarnya. Dan di sini di Indonesia juga sudah azan ya. Segera kita mau menuju sholat duhur. Untuk mengawali waktu di sholat zuhur kita, mungkin nanti akan kita share videonya, dan setelah itu mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan lagi, itu nanti akan kita share juga. Nanti kita akan share ke Kang Asep, nanti Kang Asep bisa menjawab lewat chatting seperti itu atau lewat suara, nanti kita akan share juga di grup seperti itu. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir Kang buat kita semuanya untuk mengakhiri acara ini. Pesan saya mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa menggali potensi teman-teman masing-masing ya. Skill yang dimiliki teman-teman masing-masing apa. Ingat, jangan terlalu kebanyakan diem di kamar. Maksudnya jangan diem di kamar tuh, kita boleh skeptis, kita boleh jago sekali komentarin orang di kamar, tapi kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang memiliki nilai manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Yang real. Teman-teman boleh melakukan hal-hal volunteerism. Saya bagus sekali apresiasi sangat besar pada teman-teman di GMT Impact di sini. Ini kan bentuk-bentuk volunteerism ya. Teman-teman dipungut iuran biaya di sini? Saya rasa tidak ya. Bagaimana Kang? Teman-teman di sini pungut bayaran iuran di sini per hari, per minggu, per bulan? Untuk iuran sih nggak terlalu sih Kang. Cuman kita kalau ada ya lebih ke ini sih, iuran kayak hukuman kita nggak ini gitu kan. Dan bentuknya kan bukan untuk memberikan profit ke salah satu orang gitu ya. Bentuknya bukan profit, tapi memang untuk digunakan untuk kebaikan kita bersama. Betul Makanya sekali. disebutnya volunteerism. Nah, Betul sekali. Selain kegiatan volunteerism, teman-teman juga harus menggunakan skill teman-teman untuk hal lain yang memang menghasilkan. Kalau ini kan volunteerism memberikan dampak berupa penambahan wawasan kepada para peserta. Di sisi lainnya kita memberikan dampak value, penambahan nilai manfaat di orang lain. Jangan sampai kebanyakan dari kita mendapatkan wawasan ilmu, wawasan tambahan manfaat, tapi tidak mengaplikasikannya, tidak mengejawantahkannya dalam hal-hal yang lebih real, yang dirasakan lebih luas di masyarakat. Makanya tantangan untuk kita semua sih, khususnya saya juga diri pribadi, agar tetap memikirkan orang lain, empati terhadap kondisi orang lain. Ya. Terus sudah tidak lagi ngomongin saya mah cukup berbakti sama orang tua lah di rumah, enggak, harus lebih bergerak lebih aktif. Dagang nah. Ayo kalau misalkan mau dagang nih, passion dagang, kalau misalkan mau berkarir di bidang yang sedang ditekuni sekarang, ayo berkarir di bidang yang ditekuni sekarang. Sampai teman-teman menjadi paham mengenai seluk-beluk bidang teman-teman sekarang. Insya Allah semuanya akan balik lagi ke kita manfaatnya, dan yang penting dipondasikan dengan nilai akidah, ketauhidan yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu sebagai ikhtiar ibadah, hablum minannas, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya dalam setiap aktivitas kita. Karena membedakan kita dengan yang bukan Islam adalah memohon keberkahan atas aktivitas yang kita lakukan, memohon ridho dari Allah, dan mengharapkan balasan berupa surganya Allah nanti di akhirat kelak. Ya, itu aja paling dari saya. Oke. Ya, terima kasih Kang Asep atas kata penutupnya dan juga materi-materi yang sudah kita Kang Asep sampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat Kang Asep di pendidikannya. Semoga cepat lulus S3-nya dan bisa berkontribusi di Tasikmalaya. Amin. Insyaallah, amin. Oke, kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin. Astagfirullahaladzim. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa untuk tetap stay di Impact TV dan juga
tetap jangan lupa mutabaah kalian, amalan-amalan yaumiyahnya tetap dijalankan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga nanti jika ada pertanyaan lagi mohon silahkan bertanya di grup pusat ya, nanti kita akan share juga, kita linkkan ke Kang Asepnya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan teman-teman bisa meninggalkan grup. Ya, silakan ya, mau live apa boleh.